Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di webinar saya tentang waspadai ancaman dan tingkatkan pertahanan. Esensi penting dari cybersecurity. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hisyam Wildan Alfat dari mahasiswa MSIB BISA.AI Academy Batch 7. Webinar ini akan membahas tentang ancaman cyber terbaru dan strategi untuk melindungi data di era digital. Saya harap materi ini akan memberikan wawasan serta inspirasi untuk kita semua. Pembahasan yang pertama yaitu ada landscape ancaman cyber terbaru. Lalu yang kedua itu ada infrastruktur digital dan kerentanan. Yang ketiga ada strategi pertahanan cyber. Yang keempat ada tindakan pencegahan individu dan perusahaan. Yang kelima ada persiapan respon insiden, dan yang terakhir ada masa depan cybersecurity. Mengapa cybersecurity penting di era digital? Di era digital ini, kita menyaksikan peningkatan jumlah dan tingkat keparahan serangan cyber yang menargetkan berbagai sektor. Statistik menunjukkan bahwa serangan cyber meningkat hingga 30% setiap tahun, dan angka ini pun diperkirakan akan terus bertambah. Serangan ini tidak hanya menargetkan perusahaan besar ataupun pemerintah, tetapi juga individu dengan data pribadi yang berharga diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu, dampak pelanggaran data. Dampak dari serangan cyber bukan hanya soal kehilangan data, tetapi juga kerugian finansial, reputasi, dan privasi. Contoh dari kerugian finansial ini ada ransomware, di mana ransomware ini bisa menimbulkan kerugian hingga miliaran dolar. Sementara kalau bagi organisasi, serangan ini bisa merusak kepercayaan publik dan mengganggu operasional jangka panjang. Selain itu, resiko terbesar yang dihadapi oleh individu adalah pelanggaran privasi, di mana data pribadi kita diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Relevansi cybersecurity untuk semua pihak. Ancaman ini sangat relevan bagi semua pihak, mulai dari individu yang perlu menjaga privasi mereka, lalu bisnis yang ingin melindungi integritas data dan menjaga kelangsungan operasional, hingga pemerintah yang bertanggung jawab melindungi keamanan nasional dan data warga. Setiap komponen ini memiliki peran penting dalam memperkuat keamanan digital. Dan karena itulah cybersecurity menjadi topik yang sangat penting bagi kita semua. Landscape ancaman cyber terbaru yang pertama ini ada ransomware, di mana ransomware menjadi salah satu ancaman terbesar saat ini. Dengan teknik yang disebut double extortion, peretas tidak hanya mengenkripsi data, tetapi juga mengancam akan mempublikasikannya jika tuntutan tidak terpenuhi. Serangan ini sangat merusak, terutama bagi perusahaan besar yang tidak hanya akan kehilangan data, tetapi juga menghadapi kerusakan seperti reputasi serta resiko kehilangan pelanggan. Lalu, landscape ancaman cyber yang kedua ini ada phishing dan surfacing, di mana phishing dan surfacing adalah teknik serangan yang menargetkan individu dengan pesan yang tampak asli, seperti email ataupun SMS. Serangan surfacing bahkan lebih berbahaya karena menyasar seseorang dengan informasi yang spesifik yang telah dikumpulkan sebelumnya. Melalui serangan ini, peretas bisa mendapatkan akses ke sistem internal atau mencuri informasi pribadi korban, yang sangat merugikan. Landscape ancaman cyber terbaru yang ketiga itu ada zero day exploit,
Zero Day Exploit adalah jenis serangan yang mengeksploitasi kelemahan perangkat lunak yang belum diketahui oleh pengembang, sehingga belum ada perbaikan yang tersedia. Karena sifatnya ini yang tak terduga. Jadi serangan ini bisa menyebabkan kerusakan sebelum siapapun bisa bertindak. Penting bagi organisasi untuk secara aktif memantau dan menerapkan pembaruan keamanan agar siap menghadapi potensi serangan seperti ini. Lalu ada kerentanan dalam infrastruktur digital modern, yaitu resiko di IoT. Internet of Things atau IoT memungkinkan kita menghubungkan berbagai perangkat fisik dengan jaringan internet. Mulai dari perangkat rumah seperti lampu pintar atau kamera keamanan. Namun, meski teknologi ini memberikan kita kemudahan, perangkat IoT sering kali dirancang tanpa fokus utama pada keamanan. Banyak dari perangkat ini menggunakan protokol yang kurang aman atau bahkan bisa tidak mendapatkan pembaruan keamanan secara berkala. Karena perangkat IoT terhubung ke jaringan yang sama dengan perangkat lain. Mereka menjadi pintu masuk bagi peretas ke sistem yang lebih luas. Misalnya nih, jika satu perangkat IoT di rumah atau di kantor diretas, peretas dapat mencoba mengakses perangkat atau sistem lain yang ada di jaringan yang sama. Resiko ini bisa semakin besar, di mana banyak perangkat IoT digunakan untuk mengendalikan dan memantau mesin yang penting bagi operasional. Penting bagi kita untuk memberikan perhatian ekstra terhadap keamanan perangkat IoT yang kita gunakan, baik di rumah maupun di lingkungan kerja. Lalu ada kerentanan dalam infrastruktur digital modern, cloud service, dan SaaS. Layanan cloud dan SaaS atau software as a service telah menjadi pilihan utama bagi banyak bisnis karena mereka fleksibilitas dan kemudahan aksesnya. Cloud memungkinkan perusahaan menyimpan dan mengakses data secara online tanpa perlu infrastruktur fisik yang kompleks. Namun di balik itu semua, terdapat tantangan keamanan yang signifikan. Dengan banyaknya data yang dipindahkan ke cloud, resiko data disusupi atau dicuri juga bisa semakin tinggi. Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh kita adalah siapa saja yang bisa mengakses ke data ini. Jika akses tidak dikelola dengan baik, maka data bisa jatuh ke tangan yang salah, baik dari luar maupun dari dalam. Selain itu, saat bekerja dengan penyedia cloud, kita perlu memastikan bahwa mereka memiliki protokol keamanan yang kuat. Jadi kita harus mastiin protokol di dalam cloud ini kuat apa enggak gitu. Kesalahan atau kelalaian kecil juga dapat memberikan celah bagi peretas untuk mencuri data atau bahkan merusak. Oleh karena itu, kita dan penyedia cloud harus sama-sama bertanggung jawab untuk menjaga keamanan data yang disimpan di cloud. Lalu ada kerentanan dalam infrastruktur digital modern. Kerentanan rantai pasokan. Rantai pasokan digital mengacu pada jaringan vendor dan pemasok yang digunakan perusahaan untuk menyediakan layanan ataupun produk mereka. Seringkali kita menganggap keamanan hanya sebatas perlindungan internal. Namun jika salah satu pemasok atau vendor mengalami pelanggaran keamanan, dampaknya juga bisa sangat besar bagi kita. Contoh kasusnya yaitu SolarWinds adalah contoh nyata dari serangan rantai pasokan yang sukses. Dalam kasus ini, peretas menyusupi salah satu pemasok perangkat lunak, dan melalui celah tersebut, mereka bisa masuk ke sistem banyak perusahaan besar, dan bahkan instansi pemerintah.
Memastikan bahwa mereka juga memiliki standar keamanan yang tinggi bisa membantu mengurangi resiko serangan yang masuk melalui rantai pasokan. Mungkin jika ada pertanyaan atau yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat public chat ataupun bisa resign juga ya. Selanjutnya ada strategi pertahanan yang efektif, yaitu Zero Trust Model. Salah satu pendekatan terbaru dan paling efektif dalam dunia keamanan cyber adalah konsep Zero Trust Model. Zero Trust didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pengguna, perangkat, ataupun jaringan yang dapat dipercayai begitu saja. Setiap akses, baik dari dalam maupun luar organisasi, harus memiliki verifikasi secara terus-menerus. Berbeda dengan model tradisional yang mengandalkan perimeter jaringan sebagai lapisan pertahanan. Zero Trust berfokus pada setiap identitas dan perangkat yang mencoba mengakses sistem, memastikan bahwa hanya yang memiliki otorisasi yang dapat melakukannya. Jadi, ini berarti bahwa meskipun seseorang telah berada dalam jaringan, mereka tidak diberikan akses penuh. Sebaliknya, setiap kali mereka ingin mengakses sumber daya baru, harus ada proses autentikasi ulang. Jadi dengan pendekatan ini, kita bisa mempersempit celah-celah keamanan, terutama terhadap ancaman dari dalam, seperti serangan dari karyawan, ataupun dari peretas yang telah mendapatkan akses ke jaringan. Implementasi Zero Trust memerlukan integrasi, teknologi, dan kebijakan yang kuat, tetapi hasilnya sangat efektif dalam menjaga keamanan. Lalu strategi pertahanan efektif yang kedua itu ada enkripsi data, di mana enkripsi adalah salah satu langkah pertahanan yang paling penting dalam menjaga keamanan data. Secara sederhana, enkripsi mengubah data menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca tanpa kunci khusus untuk mendekripsikannya. Ini sangat penting baik ketika data disimpan maupun saat sedang dikirimkan antar sistem. Ketika data disimpan di server ataupun di perangkat lokal, enkripsi melindunginya dari ancaman jika perangkat tersebut jatuh ke tangan yang salah, ataupun ketika pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya dari klien ke server melalui jaringan internet. Maka enkripsi memastikan bahwa data tersebut tidak bisa diintip oleh pihak ketiga. Tanpa enkripsi yang kuat, informasi sensitif seperti data keuangan, kesehatan, ataupun rahasia bisnis bisa dengan mudah dicuri ataupun disalahgunakan. Oleh karena itu, harus memastikan bahwa seluruh data yang sensitif, baik data pengguna maupun operasional, dilindungi dengan enkripsi yang sesuai standar industri. Penting untuk memantau apakah enkripsi yang digunakan selalu up to date karena teknik enkripsi lama bisa menjadi rentan terhadap serangan di masa mendatang. Lalu ada strategi pertahanan yang efektif, sistem deteksi ancaman secara real time. Dalam dunia di mana ancaman cyber terjadi setiap detik, perusahaan membutuhkan sistem yang mampu mendeteksi ancaman secara real time. Seperti
Sistem CIM (Security Information and Event Management) adalah alat yang menggabungkan pemantauan keamanan dan analisis data untuk mendeteksi ancaman dengan cepat. CIM mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk dari log, dari perangkat jaringan, aplikasi, dan sistem keamanan. Kemudian, menganalisisnya untuk mengidentifikasi pola atau aktivitas yang mencurigakan. Dengan CIM, organisasi dapat lebih cepat merespon ancaman sebelum mereka menyebabkan kerugian yang lebih besar. Misalnya, jika ada aktivitas aneh di jaringan seperti upaya login yang gagal terus-menerus ataupun perubahan mendadak dalam pola penggunaan data, maka CIM dapat mengirimkan pesan kepada tim keamanan. Langkah ini sangat penting untuk menghentikan serangan pada tahap awal dan meminimalkan dampak yang mungkin terjadi. Sistem deteksi real-time seperti ini memungkinkan untuk lebih proaktif dalam menjaga keamanan. Lalu strategi pertahanan yang efektif, tips implementasi. Ketika menerapkan strategi pertahanan cyber, ada beberapa langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk memperkuat keamanan. Salah satunya adalah dengan menerapkan kontrol akses berbasis peran atau role-based access control. Ini berarti bahwa setiap karyawan atau pengguna hanya diberikan akses ke sumber yang mereka butuhkan saja. Misalnya, seorang staf bagian keuangan tidak perlu mengakses data teknis. Dan begitu pula sebaliknya. Dengan membatasi akses berdasarkan peran tadi, kita dapat mengurangi resiko pelanggaran data yang disebabkan oleh penyalahguna akses yang tidak semestinya. Selain itu, implementasi autentikasi dua faktor atau two-factor authentication adalah langkah yang sangat penting, memastikan bahwa pengguna yang mencoba login harus melalui dua tahap verifikasi. Misalnya, masukkan kata sandi dan perlu masukkan kode yang dikirimkan juga ke ponsel mereka. Bahkan jika peretas mendapatkan kata sandi kita nih, mereka harus membutuhkan faktor kedua seperti kode verifikasi untuk mengakses akun tersebut. Ini menambahkan lapisan perlindungan yang sangat efektif dalam mencegah akses yang tidak sah. Lalu ada tindakan pencegahannya untuk setiap individu. Tindakan pencegahan cyber untuk individu atau yang dikenal sebagai cyber engine merupakan langkah dasar yang sangat penting dalam menjaga keamanan. Salah satu tindakan yang paling sederhana namun sering kita abaikan yang pertama itu ada membuat kata sandi yang kurang kuat. Banyak orang masih menggunakan kata sandi yang mudah ditebak, seperti kombinasi nama ataupun tanggal lahir, yang membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi peretas. Disarankan untuk membuat kata sandi yang terdiri dari kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol-simbol. Lebih baik lagi, gunakan manajer kata sandi untuk menyimpan data kata sandi yang kompleks. Selain itu, autentikasi dua faktor sangat penting dalam memberikan lapisan tambahan perlindungan. Bahkan jika seorang berhasil mendapatkan kata sandi Anda, mereka memerlukan faktor kedua seperti kode yang dikirimkan ke ponsel ataupun perangkat lain. Ini membuat akun Anda lebih sulit untuk diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Jangan lupa untuk selalu memperbarui perangkat lunak di semua perangkat Anda. Pembaruan ini sering kali mencakup patch keamanan,
yang memperbaiki celah yang dapat dimanfaatkan oleh peretas. Dengan menjaga perangkat tetap up to date, kita bisa meminimalkan resiko serangan dari kerentanan yang sudah diketahui. Lalu, tindakan pencegahan yang kedua itu ada kesadaran dan pelatihan. Selain menjaga kebersihan cyber secara teknis, hal lain yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai ancaman cyber. Banyak serangan cyber berhasil bukan karena teknologinya yang canggih, tapi karena kurangnya pemahaman dari pengguna. Sebagai contoh, serangan phishing adalah metode yang sangat umum digunakan peretas untuk mencuri informasi pribadi dengan mengirimkan email ataupun pesan yang tampak resmi. Penyerang mencoba mengelabui pengguna agar memberikan informasi login atau mengklik tautan yang berbahaya. Untuk mencegah hal ini, penting bagi setiap individu di organisasi maupun di kehidupan pribadi untuk dilatih mengenai cara mengenali ancaman cyber seperti phishing. Pelatihan rutin untuk seluruh akan membantu mereka memahami tanda-tanda email phishing. Mengapa tindakan-tindakan ini begitu penting? Mengimplementasikan cyber engine yang baik dan melakukan pelatihan secara berkala akan berdampak besar dalam mencegah serangan cyber. Dengan menjaga kebersihan yang baik, kita bisa melindungi data pribadi dan data perusahaan dari ancaman pencurian ataupun kerusakan. Selain itu, peningkatan kesadaran diri secara keseluruhan akan membuat seluruh menjadi lebih tanggung jawab dan siap menghadapi berbagai ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Langkah-langkah ini tidak hanya melindungi data, tetapi juga menjaga reputasi perusahaan. Pelanggaran data besar-besaran dapat menyebabkan kerugian finansial yang serius dan merusak kepercayaan publik. Dengan menerapkan tindakan-tindakan sederhana ini, baik dalam kehidupan pribadi maupun konteks organisasi, kita bisa meminimalkan resiko serangan cyber dan menjaga keamanan informasi secara keseluruhan. Mungkin sebelum masuk ke persiapan respon insiden, jika ada yang mau bertanya boleh tanya di public chat maupun raise hand. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Nelani. Izin bertanya Kak, bagaimana cara kita mengetahui bahwa akun kita tidak aman? Biasanya tanda-tanda yang umum seperti apa ya Kak? Mungkin kalau tanda-tanda akun yang tidak aman ya biasanya mendapatkan email ataupun pesan-pesan yang tidak dikenal ataupun yang asing. Tanda-tandanya ya seperti kayak ada aktivasi yang tidak dikenal ataupun bisa kehilangan akses ke akunnya.
Kadang juga menerima email notifikasi dari akun yang tidak dikenal. Jadi kayak tiba-tiba minta reset kata sandi atau ada seseorang yang mencoba mengakses akunnya gitu. Apakah sudah terjawab apa masih kurang jelas, Kanelani? Terima kasih Kanelani sudah bertanya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau kita bisa lanjut dulu? Mungkin kita lanjut dulu ya. Selanjutnya ini ada persiapan respon insiden. Respon insiden adalah proses kritis yang seringkali menentukan seberapa cepat dan efektif sebuah organisasi dapat pulih dari serangan. Memiliki rencana respon insiden yang terstruktur tidak hanya membantu dalam mitigasi ancaman, tetapi juga memastikan bahwa setiap tim tahu peran dan tanggung jawab mereka. Ini bukan hanya tentang menghentikan serangan secara secepat mungkin, tapi juga memastikan data dan sistem yang vital dengan aman, serta mengurangi dampak jangka panjang pada bisnis. Langkah pertama dalam setiap respon insiden adalah mengidentifikasi ancaman secepat mungkin. Disinilah pentingnya monitoring berkelanjutan dengan pencatatan log yang baik. Dengan memeriksa log sistem, kita bisa melacak sumber serangan dan menentukan titik masuk yang digunakan oleh peretas. Begitu ancaman diidentifikasi, langkah mitigasi bisa dimulai, misalnya dengan mengisolasi perangkat atau bagian jaringan yang terkena dampak untuk menghentikan penyerangan lebih lanjut. Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa memiliki backup yang aman. Ini sangat penting karena banyak serangan cyber seperti ransomware tadi yang menargetkan data kritis dengan tujuan mengenkripsi atau menghancurkannya. Pastikan bahwa backup data atau terenkripsi dan disimpan di lokasi yang terpisah dan tidak juga terhubung dengan jaringan utama. Untuk memastikan bahwa backup tidak ikut diserang, disaster recovery plan juga harus mencakup skenario yang mengantisipasi bagaimana mengakses backup tersebut dengan cepat dan aman untuk meminimalkan downtime. Setelah insiden diredam, fase investigasi harus dimulai. Disinilah tim forensik berperan penting. Mereka akan mengumpulkan bukti dari sistem yang terkena dampak untuk memahami bagaimana serangan ini dilakukan. Informasi ini tidak hanya berguna untuk memperbaiki kerentanan yang ada, tetapi juga bisa digunakan untuk keperluan hukum jika serangan tersebut mengarah pada tuntutan pidana. Menggali lebih dalam tentang pola serangan juga membantu mempersiapkan tindakan pencegahan untuk insiden serupa di masa depan. Disaster Recovery Plan atau rencana pemulihan bencana adalah pilar terakhir dalam strategi respon insiden. Ini adalah panduan terperinci yang dirancang untuk memastikan bahwa
organisasi dapat pulih walaupun gangguan dengan sesedikit mungkin downtime dan kerugian. Memiliki rencana saja tidak cukup. Rencana ini harus diuji coba secara berkala dan diperbarui secara aman. Dengan persiapan ini, bisnis bisa tetap tangguh dan mampu pulih dengan cepat dari serangan cyber. Masa depan cybersecurity. Di masa depan, ancaman cyber akan terus berkembang seiring dengan kemajuannya teknologi. Dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi seperti AI, IoT, dan cloud, ancaman terhadap keamanan cyber menjadi lebih kompleks dan beragam. Keamanan cyber tidak lagi hanya tentang reaktif, tetapi juga harus proaktif dalam mendeteksi dan memitigasi ancaman sebelum terjadinya kerusakan. Ini membutuhkan kolaborasi yang kuat, baik antar organisasi maupun pemerintah, untuk menghadapi serangan yang semakin canggih dari lintas negara. AI dan machine learning. Salah satu perkembangan yang paling signifikan dalam dunia keamanan cyber adalah pemanfaatan AI dan machine learning. Teknologi ini memungkinkan sistem keamanan untuk belajar dari pola serangan sebelumnya, mendeteksi anomali dalam lalu lintas data, dan memberikan peringatan lebih cepat sebelum serangan terjadi. AI dapat memindai miliaran data secara real-time dan menentukan pola yang mungkin terlewatkan oleh manusia. Dengan ini, kita bisa lebih siap untuk menghadapi serangan yang tak terduga dan memprediksi potensi ancaman di masa depan. Ini ada pertanyaan dari Kak Dwi Sulistyo. Izin bertanya Kak, HP saya sudah pernah keretas. Untuk mengantisipasi, saya langsung reset HP ke setelan awal pabrik. Apakah peretas masih bisa mengakses HP saya Kak? Dan apa ciri-cirinya jika masih diretas? Oke. Untuk menjawab pertanyaan dari Kak Dwi, mungkin kalau udah di reset pabrik, seharusnya sih udah aman ya. Peretas tidak bakalan kemungkinannya kecil untuk meretas HP yang sudah di reset ke setelan awal pabrik. Kemungkinannya jadi kecil kalau misalnya udah di reset ke setelan awal pabrik. Mungkin itu sih Kak Dwi Sulistyo. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, blockchain dalam keamanan data. Blockchain telah dikenal luas dalam dunia keuangan, tetapi potensi dalam keamanan cyber juga mulai banyak dilirik. Teknologi ini memungkinkan kita untuk memastikan integritas data karena sifatnya tidak dapat diubah. Setiap perubahan yang terjadi pada data harus diverifikasi oleh seluruh jaringan, sehingga lebih sulit bagi peretas untuk mengubah atau menghapus data tanpa terdeteksi. Dalam konteks keamanan cyber, blockchain dapat digunakan untuk melindungi data yang sensitif, mendeteksi pelanggaran, serta meningkatkan transparansi dalam pertukaran informasi antar organisasi.
Lalu ada kolaborasi global. Dunia cyber tidak memiliki batasan geografis, sehingga kolaborasi global menjadi kunci dalam menghadapi ancaman cyber di masa depan. Serangan cyber dapat datang dari mana saja, dan dampaknya juga bisa dirasakan oleh organisasi di seluruh dunia. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara dan perusahaan global untuk bekerja sama dalam berbagi informasi. Misalnya, berbagi inisiatif keamanan cyber internasional seperti pertukaran intelijen ancaman dapat membantu dalam menekankan serangan seperti menyebarkan data secara luas. Masa depan yang terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, ancaman cyber juga akan terus berevolusi. Ancaman yang kita hadapi 5 tahun lalu mungkin bagi kita sekarang udah tidak relevan lagi. Tapi teknologi baru seperti AI, IoT, dan blockchain akan membuka celah-celah baru bagi penyerang. Kita harus tetap waspada dan adaptif dalam mengembangkan metode pertahanan cyber yang kuat. Kolaborasi, inovasi, dan edukasi akan menjadi fondasi yang diperlukan untuk menghadapi ancaman cyber di masa depan. Kesimpulannya, kita perlu memahami bahwa ancaman cyber tidak hanya berpotensi merugikan perusahaan besar, tetapi juga dapat mempengaruhi individu dan organisasi kecil. Dalam dunia yang semakin berkembang, seorang berperan dalam ekosistem keamanan, dari pengguna kata sandi yang kuat hingga implementasi langkah-langkah keamanan di tempat kerja. Tindakan kecil dapat membuat perubahan besar. Mari kita semua berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi ini. Saya mengajak semua peserta untuk mengambil tindakan nyata setelah webinar ini. Pertama, lakukan update keamanan secara berkala. Pastikan sistem operasi atau perangkat lunak dan aplikasi yang digunakan itu selalu dalam versi terbaru untuk melindungi data dari kerentanan yang diketahui. Kedua, pertimbangkan untuk mengimplementasikan model Zero Trust dalam organisasi kalian. Dengan pendekatan ini, setiap akses harus diverifikasi sehingga mengurangi resiko ancaman dari dalam dan dari luar. Terakhir, keamanan cyber adalah tanggung jawab bersama. Setiap individu dan setiap organisasi memiliki peran dan tanggung jawab untuk melindungi data dan sistem. Mari kita semua berkomitmen untuk membangun lingkungan digital yang lebih aman. Dengan bersama-sama, kita mengurangi resiko dan melindungi informasi yang sangat berharga. Mungkin cukup sekian. Jika ada yang ingin bertanya, boleh bertanya di kolom chat maupun raise hand.